Nah, udah pada kebuka ya petrolnya ya? Belum? Berarti hampir sama kayak saya tadi tepas sharing. Ya, memang tabelnya dari kemarin suka longgar. Hmm. Udah? Oke, thank you. Oke, teman-teman yang baru pertama kali buka Petrel, tampakan Petrel itu seperti ini. Udah? Oke. Nanti di Petrel itu ada beberapa ribbon nih di sini. Ini input data itu akan ada di sini semua. Sumur, horizon, terus data point, dan lain sebagainya. Oke. Terus operationnya ada di sini, ada stratigrafi dan lain sebagainya ada di sini. Tetapi kalau zaman dulu itu belum ada ribbon seperti ini. Adanya itu kalau kita pasang namanya proses. Prosesnya ada di sini. Klik di pen. Di sini ada proses. Klik. Maka ini sama juga. Semua operasi ada di sini. Semua operasinya ada di sini. Oke, saya perlebar. Oke. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika awal kali membuat Petrel Project adalah measurement system. Karena ketika nanti dari awal measurement systemnya udah salah, itu nggak bisa balik, harus bikin project ulang. Measurement system itu ada di sini. File, project tools, sebentar, option, map, project setup, project setting, ada di sini. Nah, di sini ada coordinate dan unit. Oke. Nah, di oil and gas itu umumnya XY-nya dalam meter. Tapi Z kalau dia American company biasanya dalam feet. Z-nya. Areanya biasanya dalam acre. Jadi kalau mengubahnya itu ada metrik, ada di sininya value UTM. Nih, value UTM biasanya kalau perusahaan-perusahaan Amerika dia meter terus Z-nya pakai feet. Once ini belum di define-nya udah ini dan kita udah masukin banyak data, itu nanti bakal banyak yang salah kalau tidak sesuai. Maka ketika awal buka Petrel, awal project baru harus ke project setup dan ini yang harus diperhatikan. Oke. Dan kalau memang ada tahu yang apa koordinat sistem, ini kita akan coba dengan unaware coordinate system. Tapi kalau teman-teman tahu ada yang namanya WGS 84, ada coordinate system Bessel, ada coordinate system macam-macam, itu harus aware juga. Karena kalau coordinate systemnya tidak sama, itu bakal jadi masalah. Itu ketika awal saya berkarir, habis kuliah saya kerja, kan kerjaan pertama selama 6 bulan itu saya loading data. Saya melakukan kesalahan karena gini, dulu saya kerja di Eni itu punya partner namanya Unokal. Unokal ini dia habis ngebor, datanya dikirim ke kita. Dan kita di Eni itu mau kirim datanya untuk inversi seismik data sumurnya. Saya kirim aja langsung karena pas ini
saya udah ada koordinat sistem, ada koordinatnya dan bla 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 blanya. Ternyata in proses si geofisis yang ada di Milan itu dia bilang kok lognya nggak align ya sama seismiknya. Jadi di seismik tie itu susah. Sehingga dia coba pindah-pindahkan si sumur itu ke tempat yang mana sih yang lebih align untuk well to seismic tie. Jadinya ada masalah tuh ketika inversinya seismik. Dia tidak benar-benar melakukan inversi untuk di sumur itu. Itu harga seismik inversi itu sekitar $100.000. Nah, di situ biasalah pasti dimarahin dan sebagainya. Nah, ya, tapi jadi awareness ternyata Unokal sebagai operator dia punya apa? Koordinat sistem sendiri. Kita Eni itu punya koordinat sistem sendiri. Ketika akan kita pakai, maka harus di-convert koordinat sistemnya. Jadi dari kesalahan ini, teman-teman yang sekarang ada di sini, jangan melakukan kesalahan seperti saya. Jadi koordinat sistem itu di dunia itu macam-macam. Ketika bikin project, make sure koordinat sistemnya apa. Karena kalau tidak, misalnya contoh aja, saya koordinat sistemnya pakai Besol 1941. Terus di lapangan yang mau ngebor pakai WGS 84. Kita kirim koordinatnya ke teman-teman lapangan. Dia asumsinya WGS 84. Harusnya titiknya di sini, dia ngebor di sana. Jadi kita nggak akan dapat objektifnya. Oke? Jadi ketika bikin project di Petrol pun sama, harus aware tentang koordinat sistem. Nah, di project kita ini kita pakai meter-meter. Oke, jadi ininya udah ini meter-meter. Oke, kita akan coba input horizon kita nih yang dikirim kemarin. Ini tinggal klik kanan aja, import file. Nah, tadi filenya udah dikirim ya teman-teman ya. Oke. Ini ada Petrol input. Oke. Ini yang teman-teman masukkan. Nah, ketika kita import juga harus aware masalah format. Format tuh ada namanya ASCII, ada yang format ZMAP. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Jadi ketika kita import harus tahu, misalnya Geofishes ngirim kita Horizon, formatnya apa? Kalau tidak, misalnya contoh ya, saya pakai asal aja nih. Saya masukin nih. Deng dong. Gak bisa kalau ini. Maka itu harus komunikasi juga. Yang diimport itu, yang diekspor itu formatnya apa? Di kasus saya ini, teman-teman pakai format Petrel. Ada namanya ini di Petrel itu enak udah di apa pakai alfabet. Pakai ini. Oke, kita bisa import semua, bisa import multi. Kita import ini ya, kecuali yang si send probability. Kita import ini. Oke, open. Ini akan pop up seperti ini. Ini biarin aja. Biarin aja. Dan Petrel ini sistemnya adalah di bawah min sea level dia negatif. Di atas min sea level dia positif. Kalau GoCat kebalikan. GoCat itu di bawah min sea level dia positif. Di atasnya negatif. Jadi tergantung project, tergantung software-nya. Kalau yang kita masukkan dia detect banyak positifnya, ada pilihan bikin negatif apa tidak di sini. Tapi range-nya teman-teman bisa lihat nih, ini udah ada negatif, kebanyakan negatif. Ini kita bisa toggle on atau toggle off, nggak masalah.
Oke? Oke aja semua. Oke? Sudah? Sudah. Untuk display. Display itu di sini ada Windows. Nih, di sini ada Windows. Biar asik, kita buka dulu aja dalam 3D Windows. Oke? Kita tampilkan satu nih. Oke? Oh, ini kok kurang kelihatan. Ya udah, eksagerasinya kita tambah. Ini tuh eksagerasi Z-nya. Eksagerasi seperti ini. Ih, warnanya kok nggak cantik? Ya udah, kita bikin cantik. Double setting. Oke, setting di color pakai ini. Biar agak warna-warni. Oke, terus kita tampilkan yang lainnya. Posisinya di mana? Ah, udah kita urutin aja ya. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini surface-surface yang kita punya. Si reservoir kalian tuh ada di sini nanti. Tapi ini masih berupa surface. Gimana caranya kita bikin grid yang ada kotak-kotaknya? Oke, oke. Kalau mau bikin grid, salah satunya harus kita buka adalah 2D Windows nanti. 2D Windows-nya kita buka, dia melihatnya secara map view nanti. Secara map view, nah pertama kita bisa lari ke sini, yang di atas saja ya. Define model. Ini terserah kalian mau kasih nama apa. New model kah apa? Tinggal diklik aja. Nah, define model ini seperti ngasih folder. Dia akan adanya di sini. Ketika belum kita define, ini tuh tidak ada. Ntar saya hapus dulu. Nih, si Windows model ini, ketika belum kita define model, ini belum ada. Tapi ketika kita define model, oke, dia baru bikin tempatnya. Kalau di bank, kita baru bikin rekeningnya. Rekeningnya ada di sini. Next step apa buat bikin model? Kita tampilin dulu yang ini nih. Tampilin dulu ya. Biasanya model itu kita harus mengcover semua yang above fluid contact. Nah, ini kita define nih fluid contact-nya di minus 2800. Caranya gimana kita bisa melihat si fluid contact-nya di mana? Kita bisa copy aja dulu satu Ctrl C, Ctrl V, kita ganti aja namanya. Misal namanya kita tes. Namanya kita ganti kontak. Kontak. Oke. Terus setelah itu kita kasih angkanya. Masuk ke calculation, kasih angkanya minus 2800. Oke, jadikan Z sama dengan A. Terus oke. Kita bisa lihat kontaknya di mana. Ini kontak. Minus 2800. Minus 2800. Oke. Kalau sudah ini, berarti kalau yang teman geofisis ngasihnya lebar, terus di sini ada prospek lain, berarti yang kita tetap harus bikin modelnya di sini. Biar gampang, si model ini dia butuh nanti namanya ini nih. Oh, belum keluar. Namanya boundary. Biar boundary-nya nanti kita enak bikinnya, kita bikin polygon dulu. Kita pergi ke home, klik tool paletnya,
Ketika tool palette ini keluar, maka kita bisa klik di sini, cari buat yang polygon. Polygon editing. Klik di sini. Oke. Ya, Tadi beberapa Bapak, maksudnya si ini define modelnya tuh nggak bisa diklik, jadi masih ada yang ketinggalan gitu. nggak bisa diklik. Nggak bisa define model. Coba. Masa sih? Kok tidak keluar ya? Iya, Pak. Kekunci. Oh, ininya harusnya dia Ya, harusnya ada ya, Pak. keluar. Nah, pakai ini aja diproses. Cari corner point di grafik, biarin. Nah, corner. Ininya mati semua. License-nya Udah, Pak. udah semua hidup nggak? Udah saya klik semua, Pak. Ah, harusnya dia basic tuh udah keluar nih. Geser ke ini 2020. Iya, Pak. Coba tutup lagi terus buka aja. Kan aneh kalau itunya ketutup. Ada lagi yang kejadian siapa aja? Oh, ini harusnya semuanya hidup itu. Coba lihat modulnya. Sudah diminta. Ini somehow yang teman-teman yang ini tidak ada modul. Nah, kita buka yang ini ya. Kayak modulnya tidak ada modul yang buat bikin grid. Nih, harusnya kayak gini. Bedaan ya? Kayak ketika install, ada yang modul nggak ke install. Beda kan ya? Nah, Oh ya coba itu lagi. jadi kayak ketika nginstal ada yang modul nggak ke install di situ. Berarti yang tidak keluar model berapa orang? 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. License-nya nggak keluar seperti ini ya? Ada, tapi nggak keluar. Ah, oke. Harusnya keluarnya seperti ini nih. Tapi Bu Win ini ada rekamannya kan ya? Nah, nanti tinggal ngikutin aja yang. Nah, oke. Kalau yang tidak bisa mungkin nanti diinstal lagi Petrelnya, nanti ikutin di rekamannya aja, ya. Oke. Hah? Ya, berarti itunya. Ya, berarti kayaknya pas install ada yang ke skip installnya. Oke. Next, kita make sure dulu kita kalau bikin model, teman-teman, ada yang bikin modelnya tuh kayak bulat gitu. Itu nantinya ke RI-nya gridnya jelek. Jadi sebisa mungkin boundary-nya model itu kotak. Maka biar kita bikin kotak yang bagus, caranya gimana? Ke polygon editing, pas di sini nih, klik nih. Terus make rectangle. Make rectangle, kita klik aja yang masih di atas with contact ya.
Nah, dia bikin kotak kan. Ini pasti kotak. Pasti di sudutnya 90 degree. Tapi kalau bikin ininya diginiin, ini belum tentu kotak. Oke, kita hapus dulu. Setelah kita punya yang kotak seperti ini, nextnya apa? Nextnya di sini, klik lagi, cari namanya fault model. Oke, fault model ini nanti keluar nih, ada yang namanya ini nih, create external grid boundary. Di sini diklik, oke, klik ujung sini, klik sini, klik sini, klik sini, di ujung double klik, maka akan create di sini boundary-nya. Jadi buat model harus bikin seperti ini dulu. Oke, kalau sudah beres, nextnya apa? Nextnya kita bisa ke sini lagi, ke structural modeling. Nextnya adalah kita simple nggak ada pakai fault. Kalau ada fault, kita harus bikin fault model dulu. Tapi karena kita di sini nggak ada fault, kita bisa langsung ke pilar grading. Klik pilar grading ini, diklik. Kita bikin biar gampang ininya, biar cepat ya. 200 kali 200 aja. Oke. Biasanya di satu sisi, kalau ini biasanya ke apa? Ke export supaya si grid ukurannya itu apa, arah dari gridnya itu dia relatif align dengan structure. Tapi si structure ini kan relatif di utara selatan. Jadi biarin aja, nggak usah diiniin. Atau kalau nggak, masa diginiin tapi ininya 0. User define dia 0. Oke? User define dia 0, ininya kita karena nggak ada fault. Biasanya kalau ada faultnya bisa kita pilih. Tapi karena ada fault, kita ini simple apply. Oke. Oke, yes. Maka di sini tercreate yang baru. Inilah yang nanti akan kita isi. Di sini ada si skeleton. Saya ini dulu. Nah, dia akan ada namanya skeleton. Skeletonnya dia karena dia pilar grading akan ada 3, top, mid, sama base. Kita lihat di 3D ya. Top, mid, sama base. Jadi kalau oke, dia kayak gini. Tapi ini skeleton, dia belum dikontrol ya. Oh, agak pelan. Yang ketinggalan dari yang mana? Hah? Oh, nanti kalau kecepatan bilang ya. Tool palette yang mana? Yang polygon apa tool palette yang fault modeling? Dari awal, oke. Dari awal. Dari awal. Kalau dari awal tuh saya harus tutup dulu petrolnya. Jangan. Oke. Kita ini dulu. Tadi kan kita tampilkan ini, kita tampilkan kontak. Kita ingin, nih saya tutup dulu nih. Kita ingin bikin boundary. Jadi kita ke home. Dan ada tool palette, klik. Nah, awalnya ini saya hapus dulu ya. Awalnya belum ada nih, belum ada apa-apa. Carinya di sini, klik. Di sini saya hilangin dulu nih. Di sini yang pertama cari namanya polygon editing. Udah nemu? Klik, maka dia akan keluar ini. Jadi kalau teman-teman mau bikin polygon, ini ada di sini. Polygon editing ini, kalau mau bikin polygon baru, klik di sini.
Ini mau bikin poligon ngaco-ngacoan juga bisa nih, gambar-gambar gitu kan. Oke, poligonnya saya mau edit. Kalau mau edit di sini, klik edit. Mana yang mau kita edit? Ini. Oke, ini diedit. Poligonnya mau saya hapus. Klik di sini nih. Hapus. Oke, hilang poligonnya. Tapi bukan itu yang mau kita bikin. Poligon yang bentuknya rectangle. Maka kita bisa kesini lagi, klik, dipilih make rectangle. Membuat dia mau segi 4 atau persegi panjang. Ketika udah di sini, udah? Nah, tinggal klik aja. Ini, klik, pasti dia bikin segi 4. Kalau ininya sudah ada, nextnya saya ke model nih, saya hapus dulu ya, biar kalian ngikutin. Si boundary-nya saya hapus dulu. Nah, ketika tadi kita bikin struktural mode, udah bisa Bu? Jadi apanya? Nggak keload? Projectnya. Oh. Yang lainnya udah bisa tadi? Nanti minta tolong panitia tuh. Nah. Oke. Nah, ini yang nextnya ketika kita bikin model, di sini nggak ada nih tulisannya. Tetapi kita harus bikin boundary. Caranya gimana? Di tool paletnya diklik lagi, cari yang namanya fold model. Nih, klik, keluarlah yang ada seperti ini. Oke, sudah? Belum? Sudah? Sudah? Sudah. Klik di sini nih. Ini kita klik sini, klik sini, klik sini, klik sini. Sesuai tadi biar kita benar-benar rectangle. Klik sini, double klik akhirnya. Maka dia akan boundary-nya ada di sini. Kalau boundary-nya sudah ada, berarti kita bisa next ke step yang lain. Kalau yang complicated, mungkin kita nggak belajar di sini, nantilah kalau ada waktu yang pakai fold-nya yang kompleks, kita bisa bisa belajar. Tapi karena ini tidak ada fold-nya, kita bisa pakai sini, pillar grading. Klik pillar grading-nya. Oke. Biar sejajar, nih, biar gridnya bagus. Ini kan sebenarnya kotaknya tidak utara-utara banget ya. Dia ada ininya, ke sini dulu aja. Ke sini, kita lihat dia miringnya berapa. Ada di bagian bawah, itu ada heading. Headingnya 90,6. 90,6. Jadi dia itu, biar gampang heading jangan yang ini. Kita yang dari bawah sini aja. Sini. Dia 0,3. 0,3, oke. Ke expert. Kalau dia 0,3, berarti dia rotate-nya atau ini udah hampir 0 sih. Nggak apa-apa lah, dibikin 0 aja, hampir utara. Tapi kalau nanti headingnya misalnya 45, berarti kita bisa ganti si rotation-nya jadi 45. Kalau dia tuh miringnya si gridnya 30, si ininya kita kasih 60. Oke, kita ini 0,3 biarkan dia 0 aja. Udah, di sini udah. Nah, sekarang tinggal apply dulu. Apply. Tuh dia bikin dulu nih si skeletonnya. Tapi kalau di sini habis di apply harus di oke.
Oke, nanti dia nanya, main skeleton grid has been generated. You want to continue? Iya, wong kita mau bikin model. Kalau nggak continue pulang. Ya, gimana coba? Poligonnya harus di checklist gitu ya. Bukan. Kamu belum belum bikin polygon yang tadi di sini. Klik klik dulu, klik dulu. Ini udah ada. Udah boundary-nya udah. Udah benerin. Ini jangan diaktifkan karena kita nggak punya volt. Tadi pas awal di toggle off bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Ini emang udah defaultnya gini. Nah, di cancel aja dulu. Cancel dulu, udah. Ngedefault, balik lagi ke pilar gradingnya. Setting, make zigzag, insert horizon object. Coba yang ke, masanya di kita nggak punya volt. Dirimu tadi ngeklik sesuatu nggak default? Nggak, Pak. Grid with Lain. Oh, udah. udah. Berarti ya. tadi ke klik, oke? Oke, yes. Kalau yes, berarti nanti kita udah punya di sini yang 3D skeletonnya. Skeleton buat top, mid, sama base. Nih. Ya. Sampai sini udah? Kalau yang nggak pakai mouse susah tuh. Kadang-kadang tikus juga berguna di sini. Oke? Lanjut. Masih ada yang susah? Masih ada yang kebingungan? Udah kan? Ah, Untuk skeleton top, mid, dan bottomnya ya. bagaimana? Apanya? Ditampilkannya. Iya, begini. Nah, ditampilkannya aja harus diklik. Oh, dirimu belum ada. Belum di apply oke. Yes dulu. Nah, baru keluar. Nah, Iya, skeleton. nah, skeletonnya udah ada harusnya. Nah, biar gampang ditutup semua aja dulu. Tutup semua. Nah, sekarang Oh iya. tampilkan. Oh, lihat dari. Nah, ini biasanya kalau oke. Oke, sekarang udah ada. Ada lagi yang kesulitan? Yes. Tadi kalau misalnya kayak gini biar jadi kayak gitu gimana Pak? Biar kayak gitu, dilihatnya di 3D. Oh, Di 3D. Ini dihilangin dulu aja semua. Hilangin, kamu display. oh semuanya di sini. Nah, ini lihat dari atas aja nih di sini. Klik. Oh, makasih Pak. Oke. Udah, masih ada lagi? Iya, 3D-nya gitu. Berarti itu window 3D, di 3D window. Windows 3D, klik. Nah, dari situ di bawah kiri tuh. Oh, Nah. Oke. Kalau udah itu, ini kalau nggak pakai mouse susah. Ini. Oke. Kalau sudah, dia baru bikin secara general ada batasan-batasan, tapi bentukannya belum bentukan geologi. Buat dia jadi bentukan geologi, kita harus ke, nah, kalau yang di ribbon ini, kan bentukannya kayak gini. Nih, kalau pakai proses corner point grading, dia akan ngikutin. Setelah define model, itu harusnya ke fault modeling, tapi kadang kita nggak pakai fault, kita ke pilar grading. Pilar grading udah beres, ini ada urutan make horizon. Nah, kalau di proses seperti ini, tapi kalau yang di ribbon pakai horizon di sini sama aja. Saya pakai sini ya, double klik. Kok nggak bisa double klik? Setting aja. Oke, kalau di ini setting, kalau di sini langsung klik keluar sama. Nih, kita ada 1, 2, 3, 4 horizon. Maka kita masukin 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau kita udah masukin 4, masukin ini yang paling atas NR1. Yang kedua yang top. Yang ketiga yang bottom. Yang keempat yang ini. Oke.
Kalau ini udah kita ini kan, tinggal oke aja. Kalau oke, nanti teman-teman bisa lihat si skeletonnya udah berbentuk. Ya, tidak datar lagi skeletonnya. Skeletonnya udah terbentuk, jadi ini yang paling atas, tengah, sama paling bawah. Nah, dia pun akan bikin horizon baru. Horizonnya ada di sini. Ini yang top ada di sini, bottom ada di sini, ini ada di sini. Jadi di model kita udah ada ini. Udah sampai sini? Yes. Hah? Belum berarti. Ini dirimu belum di horizon modeling. Saya ulangi lagi ya. Nih, pay attention. Ini udah semua belum? Ngomong dong, belum gitu. Tadi kan kalau kecepatan ngomong. Oke. Nih saya hapus dulu nih. Atau nggak usah dihapus. Ini aja nih. Kan ke sini nih. Nih. Udah di sini? Klik. Nah, nanti kan tadi kan ini asalnya nggak ada nih. Asalnya nggak ada kan, kosong. Oke, udah dibuka? Iya. Coba. Udah? Udah? Udah. Karena horizon kita ada 4, maka kita masukin 4. Bisa satu-satu kayak gini, atau kalau enggak, bisa kayak gini. Ini saya keluarin dulu, pakai N. Berapa? 4. Oke, dia akan 4. Udah kebuka ini? Udah? Ada yang ketinggalan? Iya. Di input data ada berapa? Ada 1 Ini loh. Oh, Iya. Kalau kontak tadi nggak ini. Oke? Ya. Kenapa? Hah? Masih kayak gitu? Apanya? Enggak yang kayak Sebentar. Udah di-okein tadi? sudah di-press sudah di Udah di-oke. Bentar. Ini saya okein lagi ya. Biar gantian waktu. No input data given. Karena kamu di sini digeser belum ada inputnya. Belum. Berarti belum sampai sana. Tampilan di mana? ya bapaknya tadi. ini harus ditingkat ini input. Iya. Iya. Tapi kalau Nah, udah nggak masalah gini dulu. ini langsung oke aja. Itu belum ada inputnya. Belum ada. Baru kosongan. Ini kan baru kosongan nih. Ikutin dulu sini ya. Ikutan di sini. Ini baru kosongan. Nah, kita harus seperti ini nih. Highlight dulu yang di input. Highlight udah? Di highlight nih. Di sini klik. Baru masuk. Udah? Udah? Dimasukin nggak? Enggak. Kamu rubah-rubah ininya ya? Apa-apa. Nih, ini dulu diiniin. Emang susah kalau nggak pada mouse. Klik. Harus urut. Nggak harus urut. Kamu harus lihat yang di atas yang mana. Jadi makanya tadi ketika di display di 3D, kita tahu yang atas yang mana. Inputnya tadi gimana? Inputnya, kamu geserin ke sini dulu. Oke. Ini yang paling tinggi yang mana? Di datanya Yang dia paling tinggi di mana? Yang mana? kan R.
Nah, NR1 kan? Iya. NR1-nya di highlight. Nah, paling gampang nih teman-teman. Nih, kalau pengen tahu kita diurutin yang berdasarkan depth-nya. Di sini klik kanan, Pas tadi kan laptop. Oh iya. Laptopnya. Oke, ini kan teman-teman tuh tadi pas pas nge-load kan macam-macam nih. Posisinya nggak jelas. Harusnya kan ketika posisinya nggak jelas teman-teman itu lihat yang posisinya yang paling tinggi itu yang mana? Yang ini tuh kan paling tinggi nih. Paling tinggi itu bisa kayak gini nih. Ini namanya apa ya? Klik bawah. Oh, NR1 tuh posisi paling atas. Oh, kedua itu top. Ingat-ingat NR1 top. Bawah lagi klik. Bottom bot itu ketiga. NR2 itu keempat. Tapi kalau si horizonnya banyak, gimana caranya nih? Supaya dia ngurutin dari atas ke bawah. Nah, caranya kita bikin dulu ini nih. Folder. Kita masukin dulu ke folder. Nah, ada di folder nih. Ini klik kanan. Bisa sort by z value. Jebret. Ya kan? Jadi urutan dari atas ke bawahnya NR1 top bottom. Nih. Udah ke sini nggak? Kalau nggak saya acak-acak lagi nih. Nih. Urutannya gimana? Di folder ini folder klik kanan sort by z value. Jebret. Oke? Udah sampai sini? Udah tahu? Kita ke horizon modeling ya. Masih ada bingung? Udah? Udah? Lanjut ya? Lanjut. Nih di horizon modeling nih. Ini saya tutup dulu. Horizon modeling, klik. Nih, asalnya nggak ada kan nih? Nih saya ini dulu, keluarin dulu nih. Saya masukin. Ini ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah sampai sini? Udah. Tadi pasti gini, saya klik-klik kok nggak bisa Pak. Ya iya, uang inputnya belum dimasukin. Dia disuruh kerja tapi belum dikasih makan. Gitu. Dia disuruh kuliah tapi belum bayar SPP. Jadi gurunya juga mau ngajarin, belum bayar SPP. Oke. Nah ini berarti si pekerjaannya sudah kita buka, tapi inputnya belum. Nah, besok pada bawa mouse ya. Susah loh. Kalau kalian jago pakai gitu, nanti saya langsung pekerjakan. Tapi harus beres kerjaannya. Oke. Ini di highlight dulu nih. Highlight. Di input, klik. Selanjutnya top. Klik. Bottom. Klik. NR2. Klik. Udah ya? Belum, sok. Yang belum siapa? Warna nanti aja terakhir. Itu mah kosmetik. Kalau dasarnya cantik nanti kosmetiknya nanti. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah kita oke kan? Kalau oke, nanti dia di sini akan bikin horizon namanya. Horizon ini kalau kita klik kalau kita klik akan ada di sini yang horizon ini. Nih, kalau buat tahu nama pakai yang panah, nunjuk namanya apa, di bawah ada nilainya apa ini. Tapi kalau buat muter-muter pakai tangan.
Oke. Jadi kalau kalian lagi pusing apa kuliah, bikin Petrel, diputer-puter aja kita ikutin. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, kalau yang pakai proses, tahu nextnya itu either make zone atau layering. Karena kita tidak make zone, kita langsung layering. Tapi kalau yang udah paham, bisa langsung ke sini. Nih, ada proses layering. Layering ini ada yang tadi nanti akan ngasih, oh udah dihapus sama Pak Firdaus ya. Teganya Pak Firdaus dihapus. Yang Kak tadi, kita mau bikin berapa layer? Bikin berapa layer? Nah, karena ini betul. Oke. Karena yang terpenting itu kalau di development geology atau di yang pemodelan kita hanya care untuk yang si reservoir section. Reservoir sectionnya itu which is ada yang di tengah ini nih antara top sampai bottom. Maka yang harus kita detailkan adalah layernya yang ada di sini. Tadi layernya mau thickness setiap layernya mau berapa? Mau 2 meter kah? Mau 3 meter kah? Mau 1 meter kah? Atau berapa? Tapi biasanya kalau yang non reservoir zone-nya kita keep itu number of layernya 1. Oke? Jadi kita yang di sini aja kita pakai number of layernya 100. Kenapa Pak 100? Karena sebenarnya saya tahu saya yang bikin modelnya, saya pengen dia cell thickness-nya itu hanya 1 meter cell thickness-nya. Udah sampai sini? Sudah? Saya mau lanjut nih. Sudah benar? Benar. Oke. Oke kan di sini? Nah, apakah gridnya udah jadi? Sebenarnya gridnya udah jadi. Tetapi kita untuk menampilkannya itu harus bikin properti. Biar gampang propertinya ini dulu aja. Di propertinya teman-teman lari ke property modeling. Bikin geometrical. Di sini nih. Sudah? Oke? Nah, geometrical kita create new. Ini create new, kita mungkin bikin cell head aja. Cell head. Oke. Ketika ada cell head, sekarang baru ada propertinya nih. Cell head. Kita tampilin. Pengen lebih detail warnanya. Double klik atau setting. Pakai color. Di sini. Ini yang maksimum. Ini yang minimumnya. Oke. Ini cell head. Aku pengen lihat sel-selnya. Klik kanan di modelnya. Ada di sini nih. Show hidden grid lines. Harusnya klik. Ada. Nih. Nih. Ini yang 1 meter nih. Oke. Ini yang si reservoir yang kita inginkan tadi. Yang 1 meter. Oke. Jadi ini udah jadi nih gridnya. Udah ada. Next-nya adalah sebenarnya ngeset fluid kontak. Ada di properti kontak. Klik. Kita bisa pilih di sini nih. Udah sampai sini? Oh ya. Nampilin apa? Oke, saya balik lagi ya. Ditampilin tetap udah di run belum tadi? Itu harus di zoom. Harus di zoom. Nah, kalau sebelum ke sini ya, ini nggak kelihatan nih grafiknya mau di zoom. Zoom tuh ada cara kayak gini nih, di sini nih. Zoom and center. Klik dulu. Boom. Klik dulu.
klik. Nah, kelihatan. Jadi bagi teman-teman yang nggak pakai mouse, bisa pakai itu buat melihatnya. Nih, udah bikin dia. Ya. Gimana? Properties terus sudah dicentang cell height-nya. Mm-mm. Cell height-nya. Terus habisnya ada ini lain lagi nggak? Enggak, Tetap belum. tinggal di zoom aja. Tinggal di zoom aja. Yang si ininya ditutup aja. Oh, di, Yang tadi ah, yang si ini tutup nih, biar nggak bikin busy. Nah, yang si apa? Ininya sih skeletonnya udah nggak usah diliatin lagi. itu ada di Ada. Nah, biar ada. Sabar, sabar, sabar. Saya klik. Sabar, sabar nih. Nah, klik sini. Lagi. Oh, sampai kelihatan. Ah, dirimu pakai layering berapa nih mas? Satu. Coba balik lagi ke layering. Struktural modeling, layering. Bukan, oke. Udah kok 100. 600 yang mana? Nah, yang ininya number of layernya. Semuanya 100. Enggak. 100. Nah, enggak, yang tengah. Nah, ini bisa jadi grafik cardnya nggak support. Hmm. Nah, jadi Waktu aku mau masuk itu dari ini resolusinya kalau udah layering, tetapi di zoom dan itunya, biasanya grafik card laptopnya nggak support. Hah? Bukan, salah yang beli. Masa sih? ini Soalnya- kenapa? Kemana itu? Astagfirullahaladzim. Kemanain ini? Panel. Inputnya udah. Mana lagi prosesnya? Tampilin. Nah, mana lagi yang belum? Model, mana model? Modelnya. Oh, kamu diacak-acak sih. Ininya. Tuh, jadi susah lagi kesininya. Nggak punya mouse. Aduh, nggak apa-apa lah ya. Ntar sambil. Boleh dipisah-pisah terserah lah. Tapi ada di situ. Menampilkannya kita hilangin dulu nih ya, biar nggak ini ya. Habis cell height itu kita harus pencet edges ya, Pak ya? Hah? Enggak. Ini keluar. Ini keluar. Kalau mau diginiin, lihat ada layering-nya, di zoom aja. Di zoom lagi sampai gede. Ini masuk nggak support tentunya. Tapi nggak apa-apa lah. Emang Petrel tuh butuh grafik card yang ini. Kalau teman-teman yang punya ROG main Petrel, oke tuh. Nah, ini bisa keluar nih. Ini pakai apa nih? Kan Pak ini zoom ini. Oh, Iya. ya ininya punya gamer nih. Kan grid. Ya? Ya, ini nih. Oh, ROG. Tapi enggak keluar. Masa sih? Enggak ada ini. Ini apa grafik cardnya nggak ini kali? Tadi udah layering-nya udah. Udah. Nah, Pewarnaannya di cell height tadi ini gimana? cuma double klik aja. Double klik terus ke sini, Lokal. lokal, Min max-nya tadi. klik aja. Dah. Play. Oh, Ya. Oke. Udah teman-teman, udah sampai sini? Dah. Nah, nextnya biasanya sebelum nanti kita put properti itu sebentar. Pakai mata dulu, biar ada di sini. Ini saya mau tampilkan hanya yang si reservoir zone. Ke zone filter ini toggle off. Jadi saya hanya menampilkan si zone of interest saya aja.
Oke. Next, ini ke kontak. Klik kontak. Kita misalnya oil water kontak aja ya, biar gampang. Ininya dihapus. Dihapus. Kita tulis aja ganti OWC. OWC. Oke. Di sini kita disamakan untuk semua zone atau enggak? Misal jangan. Kita hanya pengen zone tertentu aja. Kita mau yang ini aja. Tulis minus 2.800. Yang lainnya biarin tidak ada nilainya. Apply. Continue, yes. Oke. Yes. Nah, sekarang di sini teman-teman udah punya juga di bawah fluid kontak namanya. Di modelnya. Ya, ada yang manggil? Yang all segmennya di toggle off. Oh, ya, segmennya biarin aja. Kalau kita nggak bikin segmen. Yang ini aja, yang zone-nya. Yang zone-nya. Ya, di sininya. Minus 2.800. Sebenarnya kalau ada yang ikut Petrofisik Training tahun lalu, kita bahas tuh gimana cari dapatnya kontaknya kayak gimana dari data pressure. Tapi jadi bisa tanya ke kakak kelas. Oke? Yes. Udah kita save dulu aja. Ini bisa di-save di mana, teman-teman? Save di mana, Pak Tur? Di sini. Ah, ya. Panjang banget. Oke, bisa Petra input. Saya bikin satu folder lagi. Petra Project. Nanti ketika di save, dia akan bikin dua file. Misal ini latihan. Save. Oke. Kita save dulu kerjaan kita. Save ya. Oke. Ngeluarin si Explorer gimana, Fatur? Di sini? Explorernya kemana nih? Gimana tuh? Ngeluarin si Explorer. Nah, oke. Nah, tadi oke. Ke dokumen SMT basic ini. Nih, di Petra Project itu nanti akan ada dua, minimal dua. Ada yang folder yang .ptd, ada yang gambar Petrel namanya latihan. Kalau di sini ada keluar latihan log, artinya lagi kita buka. Di sini. Itu kita lagi buka. Oke. Ini sudah. Oke. Ini modal kalian untuk latihan nanti si geostatistiknya. Gridnya udah jadi. Oke, kalau ini gridnya udah jadi, saya nanti ada satu lagi yang harus saya import. Import. Petrol info. Ini. Ada yang satu yang grid ya. SQ4. Oke, ini buat pegangan saya. Itu teman-teman nggak punya, itu hanya buat saya aja. Oke, udah ya. Itu cara singkat bikin model tapi belum ada isinya. Oke, nah sekarang mau break dulu 5 menit. Terus habis itu kita ke si univariat sama bivariat. Boleh istirahat dulu sebentar? Ada? Hah? Hah? Kahut? Apa Pak Yana?
Hah? Kahut? Boleh, boleh. Hmm? Iya. Dulu ya, saya Iya. kepanas. Oh iya, iya, silakan. Bisa? Udah keluar? Enggak. Kenapa? Ini kan tadi. Oh, Ada rekamannya juga. ada. Sambil istirahat, ada hadiah nih. Oke, coba terangkan gimana proses tadi kita bikin grid. Ada nggak? Ayo angkat tangan. Sampai grid ini tadi tahapannya apa aja? Mau? Oh. Jo, mau? Enggak, sampai tadi dari kita awal ngapain aja sampai jadi gridnya. Dibantu satu kelompok boleh. Boleh. Tapi hadiahnya satu nanti bagi-bagi ya. Pada ngeliatin nanti. Pada ngeliatin enggak. Ya, Hmm? kuning. Kan ada project. Ayo. Satu kelompok. Ayo. Saya Ya, boleh. dibantu yang lain gimana? Dibantu kelompoknya aja, Mas Ayla. Kelompoknya nggak mau bantuin. Saya bantuin. Bukan gak mau bantuin, tidak bisa semua. Hah? Tidak susah semua. Mungkin rekaman hari ini nanti pas pulang dicoba aja. Ya. Enggak. Ada yang mau jawab? Mbaknya? Ada? Tahapan sampai kita dapat grid. Ini dapat. Ayo. Kita sama mau nggak? Jujur nggak ingat. Oh. Sering call aja. Halo. Gitu. Ayo. Ada. Ayo. Nanti itu jadi lebih ingat lagi. Pano. Yuk kita dengerin yuk. Yang grupnya Vano, Metamorph Team. Masih kesempatan. Jadi tadi kami kan mulai dari import ada 4 file, ada NS1 top, bottom, dan NS2. Oke, jadi hal pertama yang kami lakukan itu pertama koordinatnya dulu. Udah itu udah input 4 file PDD tadi, kita buat poligon. Iya. Nah, itu ada dari tumpahannya. Iya. Kemudian kita tuh ngebatasin, jadi kotak. Karena itu yang penting itu nanti selesai. Nah, setelah dari poligon itu, buat bonusnya lagi itu pakai model. Oke. Nah, setelah dari situ kita buat yang ada 3 lapis ya. Pilar ini. Ya. Pilar ini ada 3 top base. Nah, setelah itu membuat horizon. Jadi keempat file yang ada masing-masing yang 1 top, yang 2 dan 2 top. Iya. Setelah dari horizon, kita fokus ke target itu yang di top. Nah, untuk kita hanya properties cell type. Ada yang kurang sedikit sebelum itu. Modeling, kita layering. Di layering itu kita define berapa jumlah layer yang kita inginkan.
Oke. Oh iya, dan Tuh. layering itu gunanya untuk mendetail. Ya. Kalau harganya di 100. Ya. Lalu kemudian untuk Oke. Wah. setelah itu ambil lapisan potensi gravitasi di top itu, kemudian juga full contact. Ya. Good. Good. Oke, grupnya Metamorph udah paham gimana cara bikinnya. Jadi itu software yang lain, the way-nya beda. Maksudnya klik-kliknya, tahapannya. Jadi teman-teman dibagi. Kalau teman-teman dapat software yang lain, tahapan prosesnya kurang lebih mirip. Horizon modeling, layering, dan sebagainya. Cuman ngekliknya aja yang beda. Oke? Oke, sebelum lanjut ke materi yang agak mikir lagi, mau ada dulu ya? Kahoot. Kahootnya ada hadiah juga, Pak? Ada. Hadiahnya nanti dikirim ke Gosen. Mau Kahoot siapa? Jaya, Jaya, Jaya. Tes. Udah. Tiga 6604722. Ini Kahoot yang awal ya. Yang sebelum statistik. Iya. Ada editor yang di kantor Oh, itu masuk semua, masuk dipakai lagi nggak apa-apa. pakai lagi.